Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Novitalia. Saya dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian halal lifestyle di Indonesia. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Saat ini populasi muslim di dunia 1,6 miliar orang atau 25% dari populasi dunia telah mencapai 7 miliar. Populasi muslim tersebar di banyak negara dan terdapat 56 negara mayoritas muslim dengan PDB 6,7 triliun dolar. Secara keseluruhan, potensi konsumen muslim dapat dilihat dari aspek pengeluaran global konsumen muslim pada sektor makanan dan gaya hidup atau lifestyle. Diperkirakan akan mencapai 3,7 dolar triliun pada tahun 2019. Angka membentuk angka inti pasar potensi untuk sektor makanan dan gaya hidup halal atau halal lifestyle. Halal lifestyle yang sedang tren di Indonesia saat ini terdiri dari sektor makanan halal, perjalanan halal, pakaian atau busana halal, media dan rekreasi halal, obat-obatan halal, kosmetik halal, dan perawatan medis atau rumah sakit halal. Terus di sini ada rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Yang pertama, berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana halal lifestyle bisa menjadi tren atau gaya hidup masyarakat luas dan tidak hanya di Indonesia saja tetapi di berbagai negara lainnya juga. Terus yang kedua, dan apa dampak positif halal lifestyle bagi masyarakat? Tujuan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan gaya hidup halal atau halal lifestyle di Indonesia dalam mengembangkan produk-produk halal di era globalisasi yang sekarang semakin meningkat daya saing pasar masyarakat dalam mengembangkan produk-produk yang berlabalisasi halal. Telaah pustaka atau penelitian terdahulu. Beberapa studi terdahulu mengenai gaya hidup halal dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti kajian halal lifestyle di Indonesia oleh Henry Hermawan Adi Nugraha dan kawan-kawan. Penelitian tersebut mengumpulkan data jumlah penduduk muslim di Indonesia disertai dengan tingkat penerimaan fenomena gaya hidup halal di Indonesia. Keberadaan identitas keagamaan mayoritas penduduk Indonesia memiliki potensi bagi lahan gaya hidup halal untuk berkembang. Sehingga tren gaya hidup halal tidak hanya berpusat pada 1-2 industri, namun juga berkembang di sektor industri lain. Tren gaya hidup halal merupakan sarana untuk meningkatkan daya kreativitas dan produktivitas kaum muda generasi milenial dalam menciptakan produk baru yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan umat Islam pada produk-produk bersertifikasi halal. Selanjutnya, bab 2, pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang hakikat halal lifestyle. Kebanyakan orang mendengar istilah halal dan berpikir tentang makanan dan minuman seperti daging dan minuman alkohol. Secara khusus, hal tersebut telah banyak diulas oleh para ulama, sebagaimana termasuk dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 dan Surat Al-Maidah ayat 3. Sebaliknya, apabila istilah halal itu dikaitkan dengan selain makanan dan minuman, itu namanya gaya hidup. Makna kata halal secara agrarat mencakup segala hal yang berhubungan dengan kehidupan dan gaya hidup manusia. Pada dasarnya, halal mengacu pada hal-hal atau tindakan yang sesuai dengan syariah. Dalam kata lain, konsep halal dapat memberi bimbingan kepada umat muslim dalam menentukan produk atau layanan mana yang memenuhi hukum dan norma Islam. Lanjut, di sini ada fenomena tren halal lifestyle di Indonesia. Gaya hidup halal saat ini sudah menjadi tren di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara pelopor gaya hidup halal. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka penduduk Indonesia yang beragama Islam. Oleh karena itu, Indonesia sangat potensial sebagai negara pengembang tren halal lifestyle. Misalnya, sektor pariwisata yang terkenal dengan istilah wisata halal. Di Indonesia dapat dijumpai di NTB dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal. Dan Provinsi Aceh sudah dideklarasikan sebagai daerah destinasi wisata halal unggulan oleh Menteri Pariwisata atau Menpar RI Arief Yahya. Selanjutnya, halal lifestyle keinginan atau kebutuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apakah halal lifestyle itu sebuah keinginan atau kebutuhan.
Industri halal saat ini merupakan bisnis besar yang sedang menjadi tren di dalam negeri maupun mancanegara. Para pengusaha menaruh banyak usaha dalam memahami apa sebenarnya arti halal untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan dan preferensi konsumen muslim khususnya pada kaula muda. Selina Jan Mohameda mengeksplorasi fenomena budaya yang berpengaruh dari budaya muslim yang percaya identitas mereka meliputi baik iman dan modernitas. Juga disebut sebagai muslim milenial dan mid-thirst atau muslim hipsters. Demografi muda ini mengubah stereotip dan daya beli mereka akan berpengaruh karena mereka membentuk dan mendorong masa depan populasi muslim. Pertumbuhan populasi muslim, makanan halal, minuman, dan kecantikan muncul dan memiliki potensi yang cukup besar untuk pemasok aroma dan rasa produsen barang-barang konsumen. Menurut Forbes, 3 pasar Islam global bernilai lebih dari 3,6 dolar triliun pada tahun 2013, dengan pasar diproyeksikan bernilai lebih dari 5 dolar triliun pada tahun 2020. Perkembangan produk halal di Indonesia. Tingkat konsumsi atau pengeluaran Indonesia terhadap produk halal dalam skala global. Yang pertama, halal food. Indonesia menempati posisi pertama sebagai negara muslim yang mengonsumsi halal food dengan total nilai belanja sebesar 170 miliar dolar AS. Yang kedua, halal travel. Indonesia menempati posisi kelima sebagai negara muslim konsumen halal travel dengan total nilai belanja sebesar 10 miliar dolar AS. Yang ketiga, modest fashion. Indonesia menempati posisi ketiga sebagai negara muslim konsumen apparel atau modest fashion dengan total nilai belanja sebesar 20 miliar dolar AS. Yang keempat, halal media and recreation. Indonesia menempati posisi ke-6 sebagai negara muslim konsumen halal media dengan total nilai belanja sebesar 10 miliar dolar AS. Yang terakhir, halal pharmaceutical and cosmetic. Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara muslim konsumen farmasi halal atau obat dengan total nilai belanja sebesar 5,2 miliar dolar AS. Selanjutnya, urgensi halal lifestyle sebagai sebuah gaya hidup masa kini. Peningkatan kesadaran umat Islam di seluruh dunia tentang kewajiban mereka untuk mengonsumsi dan menggunakan barang atau jasa berdasarkan persyaratan Islam telah menciptakan dominasi yang lebih besar terhadap permintaan produk halal. Perkembangan ini juga mengarah pada meningkatnya permintaan akan produk halal bersertifikat. Tren ini terlihat dari kedua negara mayoritas dan minoritas muslim. Dengan efek globalisasi, peredaran produk dengan bersertifikat halal telah menjadi kepentingan bersama yang signifikan di seluruh dunia. Singapura misalnya mengeluarkan sertifikat halal yang sangat diakui di seluruh dunia muslim. Bab 3, di sini ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah literatur atau literatur review. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari jurnal dan berita-berita yang otoritatif. Metode penelitian data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan menyusun data dan diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi pemecah masalah yang dihadapi. Di sini juga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik perpustakaan atau library research. Merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat perpustakaan, seperti buku ilmiah, jurnal, skripsi, dan jenis data pustaka lainnya. Tahapan analisis data yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mencari jurnal dan artikel yang terkait tentang halal lifestyle. Yang kedua, yaitu menganalisis data-data yang terkait tentang halal lifestyle. Terus kesimpulannya, implikasi fenomena atau halalisasi di Indonesia saat ini tidak hanya berkutat pada sektor makanan saja, akan tetapi sudah merambah ke sektor-sektor lainnya, mulai dari wisata, pengobatan ketika sakit, mode, peralatan make up bagi para wanita untuk menunjang penampilan dan pola hidup lainnya. Kebiasaan seseorang dalam mengonsumsi
barang atau jasa dan yang berorientasi